Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi ini dan sebenarnya berharap bisa lebih sering berkhotbah berjumpa dengan Bapak Ibu, tetapi di dalam keadaan pelayanan di dua cabang sehingga seringkali ada terbentang minggu di antara kita. Itu bersyukur Bapak Ibu pada hari ini kita bersama-sama boleh beribadah dan juga mulai pada minggu ini kita tidak lagi menyiarkan secara langsung live untuk online streamingnya. Karena memang ini sudah waktunya ketika pandemi sudah mereda. Dan saya membaca satu buku mengenai analog church, saudara. Dan memang kita manusia itu sekalipun dalam perkembangan teknologi kita sangat menikmati banyak kemudahan. Misalnya dalam rapat-rapat kita, kalau biasanya kita harus hadir secara fisik, sekarang ada teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa mempersingkat waktu, tidak harus menembus kemacetan, kita rapat. Tetapi saudara sekalian, di dalam persekutuan kita sulit untuk bisa digital, saudara. Kita perlu analog, di mana kita merasakan kehadiran satu dengan yang lain. Kadang kita berjumpa orang, kita melihat wajahnya, memandang senyumnya, itu beda saudara sekalian. Daripada kita misalnya beribadah secara online. Saudara beribadah secara online, saudara tidak menangkap apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat. Mungkin saudara ya, kadang-kadang kita ibadah dan matahari sangat terik, yang berada di sebelah sana mungkin merasa keringatan, merasa panas, tetapi ini adalah satu hal yang real saudara. Dibandingkan kita berada di rumah sambil kita mungkin ibadah, ada yang membuat kopi dan sebagainya. Dan kita sangat merindukan akan ibadah yang dimana kita boleh berjumpa satu dengan yang lain dan menikmati itu. Dan Bapak Ibu sekalian, pada hari Selasa nanti ada kuliah umum yang diberikan oleh Profesor Richard Pratt, salah satu profesor favorit saya. Dan ketika itu selalu mengikuti kelas beliau tidak habis-habisnya. Banyak sekali membentuk cara berpikir kita, membentuk cara berteologi kita. Maka Bapak Ibu sekalian jangan melewatkan. Dan tema kerajaan Allah ini sangat membekas di dalam seluruh perjalanan kami sebagai mahasiswa ketika Richard Pratt mengajarkan. Dan di dalam Global Convention baru-baru sesi pembukaan sangat indah ketika membawakan Efesus pasal yang pertama. Dan saya percaya bahwa Profesor Richard Pratt adalah seorang teolog yang memiliki dinamika dan kuasa dalam berkhotbah yang sangat besar. Dan Bapak Ibu tidak akan rugi untuk mengikuti, malah mendapat berkat yang sangat besar. Di dalam Global Convention baru-baru ini kita juga bersyukur boleh bertemu banyak delegasi atau itu peserta dari China yang mengikuti ini tidak dengan mudah ya. Kadang-kadang kita yang di Indonesia ini di daerah-daerah yang bebas beribadah, kita kadang sudah tidak sadar berapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Waktu hari Minggu kita tinggal bangun mandi siap-siap, lalu datang ibadah. Tidak ada kesulitan sebagai hamba Tuhan, datang berkhotbah, hanya memikirkan bagaimana menyusun khotbah dan menyampaikan. Tetapi di situ kita baru menyadari bagaimana hamba-hamba Tuhan di China, mereka yang sungguh-sungguh, mereka banyak yang dipenjara. Di dalam sesi pada hari kedua malam hari, ada seorang penginjil bernama Yang Shibo. Dia mau datang ke Indonesia tetapi sangat sulit. Dia menghadapi ada halangan daripada imigrasi, maka dia hanya bisa menyampaikan khotbah melalui itu rekaman, tetapi khotbahnya sangat berapi-api. Dan demikian juga itu anak saya berjumpa dengan seorang peserta dari China, anak remaja yang punya cita-cita pergi studi satu hari di Eropa, tapi sepertinya dia harus mengubur studinya karena papanya seorang pendeta dan sedang dipenjara pada saat ini. Mamanya juga sedang berada di dalam pemantauan oleh pihak keamanan karena turut terlibat dalam pelayanan. Dan mereka sudah 3 kali pindah rumah. Setiap kali pindah rumah karena pintu rumah didobrak oleh aparat. Ini satu hal yang kita perlu mendoakan dan kita perlu menghargai waktu-waktu di mana kita boleh beribadah seperti ini. Ini adalah satu hal yang kadang kita sudah lupa ya. Kadang kita bergumulnya pergi apa tidak, bangun apa tidak. Tetapi mereka bergumul. Tetapi saya percaya bahwa Tiongkok
akan mengalami kebangunan yang besar. Tuhan akan pimpin. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan masuk kepada satu seri di mana saya akan membahas mengenai Injil di dalam Perjanjian Lama. Di dalam eksposisi di GRI Geraha Family, saya membahas mengenai kisah para rasul. Dan di tempat ini adalah bagaimana kita menikmati kebenaran prinsip Injil yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Dan saya akan mulai mengambil daripada keluarga besar Yakub di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kita bisa menangkap prinsip Injil, kebenaran Injil, sekaligus juga hikmah di dalam kehidupan ini melalui kisah kehidupan keluarga ini. Satu kisah yang sangat indah dirajut oleh penulis daripada Kejadian, yaitu Musa. Nah mari sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan memimpin kami pada hari ini boleh beribadah di tempat ini. Tetapi biarlah kami mengingat juga akan mereka yang sedang berada di tempat-tempat yang begitu sulit untuk beribadah. Mereka yang sedang berada di dalam penindasan, penganiayaan, hambatan, di dalam mereka boleh melayani Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengingat mereka. Dan kami semakin menghargai setiap privilege yang Tuhan berikan. Tak kala kami boleh datang kepadamu, tak kala kami boleh memuji Tuhan, tak kala kami boleh mendengarkan firman, kami boleh menaikkan segenap kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin di dalam kami mengerti akan firman yang akan bersama-sama kami renungkan pada hari ini. Roh Kuduslah yang akan memimpin kami, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini belum berkesempatan beribadah ya Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Mereka sedang bergumul dengan iman mereka. Ada kekeringan dalam hati mereka, Tuhan menghangatkan kembali hati yang sedang beku, hati yang sedang menjauh daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan sertai dalam waktu ke depan kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, Gospel is the most wonderful news. Injil adalah kabar yang paling indah saudara sekalian. Kenapa Injil begitu menggetarkan hati kita? Mengapa Injil begitu menggelorakan hati kita? Injil adalah satu kabar baik. Dan kabar itu begitu indah karena di dalamnya ada kisah kasih. Ada love story. Dari mana? Dari Allah yang begitu mulia, Allah yang paling mulia, paling agung, kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam kehinaan yang begitu dalam. Manusia yang sudah jatuh di dalam lumpur daripada dosa, yang mendukakan Tuhan Allah, yang tidak memiliki kebaikan apapun juga untuk boleh diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Saudara sekalian, ketika kita menyaksikan film dan kita menyaksikan love story, dari seorang yang berada dalam posisi yang tinggi, seorang pangeran misalnya, lalu jatuh cinta kepada seorang biasa saja, maka kita akan begitu terpikat dengan ceritanya. Ini cerita yang sangat menarik, kita ingin mengikuti bagaimana kisah cinta itu. Dan kisah cinta di dalam Injil adalah kisah yang sangat luar biasa, bagaimana Allah yang begitu agungnya mengasihi manusia yang begitu hinanya. Dan bahkan sampai di dalam kisah itu memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian, sebagai tanda daripada kasih itu. Penggenapan daripada cinta yang dinyatakan itu. Dan yang lebih mencengangkan lagi, bahwa Allah bukan saja mencintai kita, tetapi Allah bahkan mau memakai kita menjadi instrumen di dalam penggenapan daripada rencana keselamatan Allah. Ini hal yang kita tidak mengerti. Kalau kita mau memakai sebuah sarana, pakailah yang terbaik, pakailah yang paling layak. Tetapi di sini Allah memakai the broken instruments. Maka tema kita pada hari ini adalah the broken instruments, saudara. Instrumen sarana yang tidak efektif sebenarnya, yang tidak patut Tuhan pakai, tetapi Tuhan berkenan memakainya. Mari kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-37. Kita akan masuk kepada kehidupan daripada keluarga Yakub dengan anak-anaknya. Kita masuk di dalam Kejadian pasal 37. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Kejadian pasal 37 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Diberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat pertama Kejadian pasal 37, adapun Yakub
ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat kedua ya. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka dia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku ibumu dan serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah saudara sekalian, kita akan memulai membahas Injil dalam perjanjian lama itu dengan kisah daripada satu keluarga. Kadang-kadang kita berpikir keluarga seperti apakah yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan, kita bisa melihat bahwa Injil itu dinyatakan di dalam kehidupan daripada satu keluarga yang disfungsi, yaitu keluarga Yakub. Keluarga yang kita bisa mengatakan keluarga yang berantakan, yaitu keluarga Yakub. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 37 bagian tadi diberikan judul, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara sekalian. Kalau kita membaca seakan-akan pasal ini akan bicara tentang keluarga yang harmonis, Yusuf dan saudara-saudaranya. Tetapi Kejadian pasal 37 bukan bicara tentang kasih di dalam persaudaraan. Meskipun kata saudara atau kata saudara-saudara itu muncul tidak kurang daripada 21 kali di dalam pasal ini. Tetapi sesungguhnya pasal ini sedang bicara tentang persaudaraan yang tidak bisa akur, saudara. Persaudaraan yang tidak bisa akur. Sebenarnya relasi antar saudara itu, kalau kita baca Alkitab, relasi antar saudara itu bukanlah relasi yang berjalan baik. Relasi antar saudara tidak berjalan baik di dalam kitab Kejadian. Dosa sudah merusak relasi yang seharusnya sangat dekat. Saudara sekalian, orang bersaudara seringkali menjadi orang yang paling bermusuhan, paling keras, saudara sekalian. Relasi yang seharusnya paling dekat justru menjadi relasi yang paling jauh, saudara. Dan di dalam seluruh kitab Kejadian kita melihat bahwa dosa telah merusak relasi di antara saudara. Maka ketika Yesus datang, Yesus memulihkan relasi itu. Dan Yesus menyebut kita sebagai saudara-saudaranya, saudara. Yesus sebagai yang sulung daripada yang diselamatkan. Kita diangkat menjadi saudara daripada Kristus yang adalah sang sulung itu. Nah saudara sekalian, kisah perseteruan di dalam Alkitab itu dimulai sejak generasi setelah Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Lalu berlanjut kepada generasi-generasi berikutnya. Dilanjutkan dengan Ishak dan Ismail. Lalu dilanjutkan dengan Yakub dan Esau, saudara sekalian. Jadi di sini kita jelas clear bahwa Allah memilih Abraham dan keluarganya bukan karena mereka adalah keluarga yang harmonis. Allah tidak memilih mereka karena itu, atau mereka adalah keluarga yang tidak ada celah. Atau mereka adalah keluarga yang memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih agung daripada bangsa-bangsa pagan di sekitar mereka, saudara sekalian. Maka di sini kita mendapati pesan Injil yang sangat kuat.
Dan inilah teologi reform, kita bersyukur. Sebab di dalam teologi reform kita melihat bagaimana prinsip yang diberikan oleh Allah. Di dalam bagian ini kita mendapati pesan Injil yang sangat kuat. Bahwa engkau bukan dipakai oleh karena perbuatan baikmu. Engkau bukan dipilih karena kebaikanmu. Tetapi karena semata-mata anugerah Allah engkau dipilih. Jadi pesan ini mengatakan bahwa Allah bisa memakai keluarga yang begitu bermasalah untuk menggenapi rencananya. Sekali lagi, saya terus mengingat perkataan daripada dosen kami di STT, yaitu Ibu Inawati Teddy. Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Seringkali orang mengatakan, coba lihat Alkitab orang Kristen, tokoh-tokohnya begitu bejat, tokoh-tokohnya begitu jahat. Apa ini bukan kitab suci? Tetapi ini justru mengatakan, coba lihat, manusia yang seperti itu Tuhan bisa kasihi, Tuhan bisa pakai. Nah saudara sekalian, kita melihat relasi antar saudara yang begitu rumit, relasi yang sudah rusak ini, yang sudah rusak itu berlanjut sampai kepada Kejadian pasal 37. Di dalam Kejadian pasal 37 kita mendapati ada 3 pihak di sini, yaitu Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan nanti ketika kita menelusuri di dalam pasal demi pasal, kita akan mendapati relasi mereka itu sangat rumit, saudara. Nah sekarang perhatikan bagaimana kita seharusnya membaca bagian ini. Biasanya orang-orang akan cenderung berpikir bahwa Kejadian pasal 37 itu semata-mata bicara tentang Yusuf dan masa mudanya, masa muda yang dimanja, masa muda yang spoiled, saudara sekalian. Memang Yusuf adalah tokoh utama. Mungkin seringkali kita memandang bahwa pasal 37 ini bicara semata-mata tentang Yusuf. Tetapi sesungguhnya yang dibicarakan bukanlah Yusuf semata-mata. Tetapi ini adalah kisah mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Coba pikirkan saudara. Siapakah yang menuliskan kitab ini? Kitab ini dituliskan oleh Musa. Dan dituliskan di mana? Dituliskan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Kepada siapa dituliskan? Kepada orang Israel. Nah waktu membaca Alkitab, ini salah satu prinsip yang sangat penting. Kita tidak membaca Alkitab, langsung loncat kepada zaman kita. Alkitab bicara kepada saya. Nah saudara, betul Alkitab bicara sesuatu kepada kita. Tetapi jangan lupa pertama-tama Alkitab bicara kepada pendengar pada masanya. Penulis sedang menyampaikan sesuatu, bukan kepada kita pada 2000 tahun setelah Yesus, tetapi pada pendengar zaman itu. Dan Musa menuliskan kitab ini di dalam perjalanan Israel setelah keluar dari Mesir kepada mereka yang berada di padang gurun. Nah, Yusuf dan saudara-saudaranya siapakah mereka? Mereka adalah founding fathers daripada bangsa Israel. Mereka adalah leluhur nenek moyang daripada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel perlu tahu founding fathers seperti apakah yang mereka miliki. Nah di sini kita mendapati bahwa ini jelas adalah kitab suci. Alkitab adalah kitab yang sangat jujur. Kadang-kadang kita mengenang leluhur kita. Kita mengenang founding fathers kita sebagai orang yang sempurna. Seakan-akan tanpa cacat, seakan-akan tanpa celah. Tetapi Alkitab dengan jujur mengatakan, hai Israel, nenek moyangmu, leluhurmu. Mereka hanyalah satu keluarga. Not a perfect one. Bukan keluarga yang sempurna. Tetapi keluarga yang penuh dengan celah. Keluarga yang terdiri daripada anggota-anggotanya individu-individu yang begitu berdosa dan kadang dosa mereka begitu mengerikan. Tetapi Allah pilih. Allah pilih untuk menurunkan umat kepunyaannya. Tetapi saudara sekalian, kita mendapati betapa indahnya ketika kita mendapati kisah ini. Karena bukankah ini adalah gospel message, pesan Injil tentang betapa ajaibnya dan betapa luar biasanya kasih dan cara Allah bekerja. Maka Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 itu sebenarnya walaupun bicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi lebih daripada itu. Pasal-pasal itu merupakan salah satu kunci dari kisah besar rencana Allah. Membaca Alkitab itu adalah kita membaca grand design daripada Tuhan Allah. Maka saudara sekalian, dalam seminar pada hari Selasa nanti kita akan belajar melihat Alkitab sebagai satu kerangka besar, grand design daripada Tuhan Allah. Maka saudara, saya sangat sedih kalau misalnya kita hanya mencabut satu ayat
daripada firman Tuhan, lalu kemudian menginterpretasikan ayat itu seturut dengan apa yang sedang kita kehendaki. Ada seorang teolog yang mengatakan, saya sangat sedih kalau melihat di dalam media-media sosial, orang mengutip satu ayat, lalu kemudian misalnya ayat itu diberikan huruf font yang besar untuk satu kata tertentu. Misalnya kata peace lalu digedein dan kata yang lain seakan-akan tidak penting, saudara sekalian. Padahal membaca kitab suci, kita sedang melihat satu kisah besar daripada Tuhan Allah, rencana besar keselamatan Allah atas Israel. Dan apa yang dia kehendaki di dalam umatnya secara keseluruhan. Nah saudara, di dalam kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya itu berbeda dari generasi sebelumnya, di mana Allah pilih satu daripada dua. Di mana Allah pilih Ishak daripada Ismail, di mana Allah pilih Yakub daripada Esau. Dan kali ini Allah tidak pilih satu, tetapi Allah pilih semuanya, 12 daripada anak laki-laki Yakub. Dan Allah membawa mereka menjadi satu kumpulan umat yang akan mengenal, menyembah Allah yang benar, yaitu bangsa Israel diturunkan daripada ke-12 orang ini. Maka sesungguhnya saudara sekalian, pembaca mula-mula daripada kisah ini, yaitu orang Israel pada zaman Musa, mereka lah penggenapan daripada janji Allah itu. Musa mau, mereka lihat ke belakang dan mereka mengerti bahwa pernah ada satu masa bahwa janji bagi terbentuknya umat itu seakan-akan mustahil bisa tergenapi. Jadi waktu mereka baca ini, mereka sadar kalau bukan Tuhan yang topang, kalau bukan Tuhan yang berencana, tidak mungkin mereka menjadi satu bangsa. Maka ketika mereka membaca itu, mereka mendengarkan, mereka mengingat, oh pernah ada satu masa di mana penggenapan bagi terbentuknya umat itu seakan-akan mustahil, saudara sekalian. Kita ingat ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Allah memulai penggenapan janjinya bukan melalui sepasang suami istri yang subur, bukan melalui sepasang suami istri yang masih muda dan sehat, tetapi Allah memberikan janji keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Allah memilih seorang Abraham yang sudah tua dan seorang Sarah yang sudah mandul. Maka saudara sekalian, ini adalah double impossible. Tua dan mandul. Bagaimana bisa penggenapan janji itu akan terlaksana? Tetapi meskipun demikian, di tengah-tengah segala kemustahilan, bahkan juga kemudian di tengah segala kejahatan yang ada, termasuk kejahatan daripada orang-orang yang Allah pilih, bukan cuma kejahatan daripada orang-orang di sekitar, tetapi juga kejahatan daripada orang-orang yang Allah sendiri pilih. Tetap di situ kita melihat Allah menggenapi rencananya, melampaui segala kemustahilan dan keberdosaan dari orang-orang tersebut. Tetapi rencana Allah bukan berhenti sampai kepada memilih bangsa Israel menjadi umat yang beribadah kepadanya. Sebaliknya tujuan Allah adalah menciptakan baginya Israel yang baru, Israel yang dipulihkan dan diperbaharui, yaitu keturunan bukan secara jasmani, tetapi keturunan rohani daripada Abraham yang akan membentuk satu umat yang kudus di dalam Kristus Yesus. Keturunan yang akan melampaui keturunan secara fisik dari Israel dan akan mencakup segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala kaum di muka bumi. Dan sekarang kita akan kembali kepada Kejadian pasal yang ke-37. Kita mengingat Mazmur 133 ayat pertama mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah satu harta yang begitu berharga ketika kita boleh bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Mazmur mengatakan sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila orang-orang bersaudara hidup bersama dengan rukun. Tetapi keluarga Yakub tidaklah menikmati berkat itu. Karena sejak awal sudah ada perpecahan di dalam keluarga. Dua istri pertama Yakub bersaing satu dengan yang lain. Dan ditambah lagi ada dua gundik. Saudara sekalian, betapa rumitnya saudara kehidupan jikalau seorang kepala keluarga memiliki lebih daripada satu istri. Ditambah lagi kemudian ada gundiknya saudara sekalian. Maka ketika ada satu ayah, dua ibu, dua gundik, 12 anak dalam satu keluarga, maka saudara akan mendapati apa? Mendapati campuran rupa-rupa masalah dalam keluarga.
Jadi saudara bayangkan ya, satu ayah, satu ibu, anak-anak saja begitu banyak masalah. Apabila satu ayah, 4 ibu, 12 anak, bagaimana masalah itu? Dan semuanya tinggal sama-sama pula. Maka itu campuran rupa-rupa masalah. Tetapi sayangnya juga, Yakub sendiri, dia berasal daripada keluarga yang bermasalah. Dan Yakub dipengaruhi oleh keluarga yang bermasalah itu. Dan Yusuf lahir daripada keluarga yang bermasalah ini dan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mengapa saudara-saudaranya membenci Yusuf, saudara? Mengapa saudara-saudaranya membenci Yusuf? Yang pertama adalah karena Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Siapa yang dibenci dalam keluarga? Anak kesayangan atau anak buangan, saudara? Biasanya yang dibenci oleh saudara-saudara anak kesayangan. Yang lain dapat 1 potong, dia dapat 2 potong. Yang lain dapat 1 mobil-mobilan, dia dapat mobil beneran. Nah saudara sekalian, ini kadang-kadang dibenci. Kami coba dapat mobil-mobilan, dia sudah dapat mobil beneran. Nah saudara, kita lihat, Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Dan Yakub tanpa sadar, dia mengulangi kerumitan pola asuh yang dia terima waktu masih kecil, waktu masih muda. Dan di sini sedihnya saudara sekalian, kadang seseorang itu tanpa sadar dia melanggengkan satu pola asuh yang buruk yang diterima waktu kecil kepada anak-anaknya. Banyak orang waktu kecil dia benci dengan papanya. Dia bilang, aku tidak mau jadi seperti papa. Tapi setelah dia menjadi seorang papa, dia bersikap sama seperti papanya. Dia tanpa sadar melanggengkan pola asuh yang buruk yang dia terima waktu kecil. Maka saudara, di sini kita harus hati-hati. Ketika kita menjadi orang tua, apa yang pernah membentuk kita waktu kecil, kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh berhati-hati. Jangan sampai hal itu mempengaruhi, membentuk cara kita mendidik, cara kita menjadi orang tua. Yakub meneruskan pola itu tanpa dia sadar. Waktu Yakub kecil, papanya condong kepada Esau terang-terangan, sementara mamanya terang-terangan condong kepada Yakub. Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 28, saudara lihat pada slide, di situ dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau. Sebab apa? Sebab Esau itu sebab dia suka makan daging buruan. Jadi dia sayangnya itu bukan karena karakternya atau apanya, tapi karena dia memang suka makan, saudara sekalian. Dan dia suka makan daging yang Esau buru, daging buruan Esau. Tetapi mamanya dia kasih kepada Yakub. Jadi di sini sudah ada pemisahan dalam keluarga, saudara. Ada favoritisme di antara orang tua dan ini sangat berbahaya. Maka karena itu di tempat ini tanggal 25 November kita ada seminar, saudara. Seminar mengenai favoritisme yang akan dipimpin oleh Pendeta Heru yang anaknya sendiri 4, saudara. Maka ini perjuangan untuk tidak favoritisme ya. Ada slide-nya, saudara nanti bisa lihat. Ya, maka saudara sekalian ada favoritisme di dalam keluarga. Dan Yakub sendiri dia mengalami konsekuensi daripada favoritisme itu. Dia mengalami akibatnya sehingga dia harus melarikan diri dari tempat kelahirannya. Tetapi yang parahnya saudara, sekarang Yakub sendiri melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Ini satu hal yang tragis. Bahwa kegagalan keluarga seringkali tanpa sadar diteruskan kepada generasi berikutnya. Kenapa? Kita melihat bahwa ada peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, saudara. Karena kita tanpa sadar meneruskan tragedi-tragedi itu kepada generasi yang berikutnya. Maka kita harus betul-betul minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh memutuskan pola asuh yang sebelumnya itu. Yakub menurunkan itu kepada generasi, kepada anak-anaknya. Dan seharusnya Yakub memiliki kepekaan. Seharusnya dia lebih peka terhadap hal itu. Tapi susah, saudara. Karena apa? Karena Yusuf itu adalah anak daripada istri kesayangan Yakub. Yusuf adalah anak daripada istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel. Dan manusia kadang-kadang sudah susah diselaraskan antara pikiran dan tindakan kalau sudah dipengaruhi oleh cinta, saudara. Kalau sudah dipengaruhi oleh kasih. Maka Yakub itu tahu yang baik, tetapi sulit menjalankan itu. Dan cintanya kepada Rahel itu membuatnya kadang-kadang bertindak di luar daripada kewajaran, saudara. Kita bisa katakan Yakub itu adalah papa yang disfungsi. Bagaimana cara dia melanggengkan favoritisme di antara anak-anaknya dalam keluarganya itu begitu menyolok. Kita ingat satu hal. Kita ingat ketika Yakub kembali ke tanah perjanjian. Setelah persinggahannya di Padan Aram. Dan dia akan bertemu dengan Esau. Sudah berpuluh tahun dia meninggalkan tanah kelahirannya dan sekarang dia akan kembali.
dia akan berjumpa dengan Esau. Bagaimana perasaan hati Esau dia tidak tahu. Bagaimana isi hati Esau terhadap dia. Dia benar-benar tidak bisa meraba, saudara. Maka dia takut ketika Esau mendatanginya dengan 400 orang. Yakub ketakutan Esau akan membantai keluarganya. Karena alasan itulah Yakub menempatkan Rahel dan Yusuf yang masih kecil di paling belakang. Di rombongan yang paling belakang. Sementara kakak-kakaknya dan ibu-ibunya ditempatkan di depan. Kita lihat pada Kejadian 33 ayat 2. Dia menempatkan budak-budak perempuan itu. Bilha dan Silpa beserta anak-anak mereka di muka. Lalu Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf berada di paling belakang. Saudara sekalian, bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf? Mengetahui bahwa ayah mereka menganggap mereka bisa dikorbankan. Saudara sekalian, betapa sedihnya ya. Kalau saudara sebagai anak, lalu orang tua menganggap saudara itu bisa dikorbankan. Celaka pun tidak apa-apa, mati pun tidak apa-apa. Yang penting jangan anak yang satu ini. Maka saudara berada di situ, bagaimana perasaan kepada papa. Kepada papa yang kalau ada apa-apa saudara bisa dikorbankan, betapa sedihnya saudara. Kita bisa bayangkan perasaan hati daripada saudara Yusuf. Dan jangan lupa Yakub juga dicatat memberikan satu jubah kepada Yusuf. Satu jubah yang maha indah kepada Yusuf. Dan jubah itu betul-betul jubah yang maha indah. Bukan saja jubah dengan banyak warna. Tetapi saudara perhatikan satu-satunya bagian Alkitab yang di mana kata yang sama muncul. Tentang jubah yang maha indah itu. Satu-satunya bagian di Alkitab di mana kata yang sama muncul. Ialah waktu menceritakan mengenai baju kurung yang maha indah yang milik anak-anak daripada Daud. Jadi bayangkan putri-putri Daud pakai baju yang maha indah. Itu Daud sebagai raja. Tetapi kata yang sama muncul ketika Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Jadi saudara bayangkan sinciaan. 12 anak. Anak pertama sampai anak ke-11 papa mengatakan, nak, tahun ini toko kurang cuan, onsek kurang ya. Jadi Imlek kali ini pakailah baju tahun lalu. Pa, kan baju tahun lalu juga papa bilang pakai baju tahun lalu lagi. Enggak apa-apa nak. Ini baju sudah 10 tahun, enggak apa-apa nak. Tapi tiba-tiba anak yang ke-12 keluarlah baju jas dari Ferragamo saudara sekalian. Wah 11 anak lihat, pasti perasaannya iri sekali. Yakub berikan kepada Yusuf baju yang begitu indah dan diberikannya pada momen yang tidak tepat. Kapan diberikan? Tentu bukan pada saat sinciaan, karena Yakub bukan orang Chinese. Tetapi saudara sekalian diberikan pada saat yang tidak tepat. Karena apa? Karena diberikan, karena bagian itu muncul setelah apa? Setelah Yusuf membawa laporan tentang saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat kedua, saudara, Yusuf membawa laporan tentang saudara-saudaranya. Dan laporan itu coba kita rekonstruksi ceritanya. Jadi Yusuf pergi menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf pergi sama-sama dengan mereka. Lalu Yusuf pulang bawa laporan, dan itu laporan jelek ya, bad report ya. Yusuf bawa laporan jelek tentang saudara-saudaranya. Setelah itu papanya menghadiahkan jubah maha indah kepada Yusuf. Berarti Yusuf yang melaporkan kejelekan itu mendapatkan hadiah daripada papanya. Berarti saudara-saudaranya merasakan seperti apa saudara? Merasakan hatinya seperti apa? Ini Yusuf cerita jelek tentang kami, lalu Yusuf dapat hadiah daripada papanya. Maka saudara aneh bin ajaib kalau sampai saudaranya tidak membenci Yusuf. Tetapi saudara sekalian, saudara bisa lihat di sini bahwa ada alasan rohani sebenarnya mengapa Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Ada alasan rohani mengapa Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 3, narator menceritakan bahwa Yakub mengasihi Yusuf karena Yusuf adalah, Kejadian 37 ayat yang kedua, Yakub mengasihi Yusuf ayat ketiga. Yakub mengasihi Yusuf karena Yusuf itu apa? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Pada masa tuanya sebab itulah, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf itu adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Loh,
bukankah masih ada Benyamin, adik Yusuf, yang kemudian lahir dan karena melahirkan dia, Rahel kemudian mati. Tetapi kenapa Yakub itu sayangnya kepada Yusuf begitu luar biasa? Kenapa sih Yakub sayang kepada Yusuf begitu luar biasa? Di sini Yusuf disebut sebagai anak yang lahir pada masa tuanya. Alkitab mencatat ini mengingatkan kita kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Ishak. Anak yang dilahirkan Sarah bagi Abraham pada masa tuanya. Coba lihat dalam Kejadian pasal 21 ayat kedua. Di situ dicatat, maka mengandunglah Sarah, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Dalam masa tuanya. Ini menyiratkan bahwa apa? Yakub lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya karena dia ada kepekaan. Ingat, Ishak adalah anak perjanjian. Anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Anak yang ditunggu begitu lama. Dan ketika anak itu lahir, mereka penuh dengan sukacita. Karena inilah anak yang menggenapi janji yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka anak yang lahir pada masa tuanya, Ishak, menjadi sukacita bagi Abraham dan Sarah. Dan Yusuf disebut sebagai anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Meskipun nanti ada Benyamin, tetapi Yusuf yang disebutkan itu. Di sini menyiratkan bahwa Yakub ada semacam kepekaan bahwa Yusuf adalah anak yang Allah janjikan itu. Yusuf adalah anak yang akan terlibat di dalam memelihara kelangsungan janji Mesias itu. Sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu, the seed of woman, yang nantinya akan menghancurkan kepala daripada ular. Dan puncaknya itu adalah pada Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, harapan ini makin diyakinkan oleh mimpi Yusuf. Bahwa saudara-saudara dan orang tuanya akan datang dan sujud menyembah kepadanya. Ini satu gambaran yang tidak patut pada zaman itu. Dan pasti bisa membuat marah. Pasti bisa membuat marah saudara sekalian. Sehingga Yakub sendiri menegur Yusuf. Meskipun pada saat yang sama dia menyimpan itu dalam hatinya. Yakub menegur Yusuf. Tapi Yakub tahu sesuatu tentang Yusuf. Yakub ada kepekaan Yusuf inilah anak yang akan Tuhan pakai untuk memelihara kelangsungan janji yang Tuhan berikan. Kita ingat Maria juga pernah menyimpan sesuatu dalam hatinya waktu Yesus kecil pergi ke bait Allah. Berdiskusi dengan para pemimpin agama. Lalu orang tuanya mencari dia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 51 dicatat. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Karena Maria tahu yang orang lain tidak tahu. Maria ada kepekaan yang orang lain tidak peka. Maria tahu siapakah Yesus. Demikian pula Yakub. Dia menyimpan perkara itu dalam hatinya. Karena Yakub tahu sesuatu tentang Yusuf yang orang lain tidak tahu. Dan ketika Yusuf menceritakan mimpinya, meskipun Yakub menegur, tetapi Yakub ada kepekaan ini semacam konfirmasi daripada Tuhan tentang Yusuf. Alasan kedua, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya ialah karena Yusuf memang anak muda yang tidak peka, anak muda yang angkuh, anak muda yang arogan. Karena dia terlalu dimanja oleh papanya, dia seorang anak yang spoiled. Nah, pada waktu kita membaca Kejadian, dengan mudah kita akan menempatkan Yusuf sebagai seorang pahlawan, sebagai hero di dalam kisah ini, seorang protagonis. Dan karenanya kita akan mengatakan Yusuf adalah orang yang sempurna di dalam segala hal yang dia kerjakan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak demikian. Pada waktu baca Alkitab saudara, kita ketemu dengan seorang tokoh yang muncul. Maka perhatikan selalu kemunculan pertama daripada tokoh itu. Di dalam narasi, di dalam cerita, kemunculan pertama daripada tokoh itu hal yang penting. Kalau kita nonton film-film Marvel, nah kemunculan pertama daripada tokoh itu, ini satu hal yang penting karena akan menggambarkan sesuatu daripada orang itu. Demikian pula waktu kita baca kemunculan pertama daripada Yusuf. Kita membaca kisah Yusuf, kita mendapati seorang anak remaja 17-an tahun yang diutus oleh papanya ke ladang untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba-domba mereka. Alkitab berkata, Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda.
biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, yaitu gundik daripada papanya. Dan Yusuf ini, dia bukan gembala seperti Musa waktu dipanggil oleh Tuhan. Musa itu kerja berat sebagai gembala, kerja beneran, kerja serius sebagai gembala. Yusuf bukan juga seperti Daud yang melindungi domba-dombanya daripada serigala, daripada singa dan beruang. Tetapi Yusuf itu boleh dikatakan dia mengerjakan pekerjaan gembala itu sebagai pekerjaan main-mainan saudara. Sebagai anak bawang saudara. Karena Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Yusuf jangan sampai terlalu susah seperti saudara-saudaranya. Jadi yang Yusuf kerjakan sebenarnya adalah pekerjaan gembala-gembalaan. Dia pergi ke padang, melihat pekerjaan daripada saudara-saudaranya, menilai, inspeksi, lalu kemudian melaporkan apa yang dikerjakan oleh saudaranya. Dan Yusuf yang dia lakukan itu apa ketika dia pergi menggembalakan? Sedikit memalukan saudara, yaitu dia menjadi seorang pelapor. Dia menjadi seorang, itu bukan pelakor ya saudara ya. Kalau pelakor itu zaman sekarang baru terkenal. Ini pelapor saudara sekalian. Dia menjadi pelapor yang membawa kabar yang tidak baik tentang saudara-saudaranya. Kabar kejahatan saudara-saudaranya. Dan di dalam Alkitab ESV dikatakan dia membawa bad report of them. Dia membawa kabar buruk tentang saudaranya. Saudara, mungkin kita pikir ya ini laporan yang benar-benar. Ini laporan kejahatan saudara-saudaranya yang benar-benar. Tetapi saudara, bisa ya, bisa juga tidak. Bisa ya, bisa juga tidak. Perhatikan, kata Ibrani yang digunakan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 itu sama dengan yang digunakan di dalam Bilangan 13 ayat 32. A bad report. Kita sangat ingat para pengintai Kanaan yang pergi ke Kanaan, mereka membawa laporan palsu yang melemahkan semangat juang daripada orang-orang Israel sehingga mereka takut masuk Kanaan dan akhirnya mendukakan Tuhan. Akhirnya mengecewakan Tuhan dan membuat Tuhan menghukum mereka jalan 40 tahun di padang gurun. Kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk saudara. Bad report, kata yang sama dengan dipakai ketika Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, ini hoax tingkat tinggi saudara sekalian. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini laporan yang dilebih-lebihkan. Bukan laporan yang benar, bukan laporan yang baik. Maka saudara di sini kita hati-hati juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang di dalam gereja juga kita tergoda untuk memberikan laporan yang dilebih-lebihkan. Kamu tahu tidak? Si ini, waduh kemarin saya lihat suaminya tarik istrinya dengan kenceng loh. Nggak benar itu. Padahal istrinya hampir jatuh ke selokang. Suaminya cepat-cepat tarik supaya istrinya tidak terjerumus ke selokan. Tetapi dengan sepintas mata kita lihat, loh suami kok kasar begitu. Akhirnya kita membawa bad report kepada jemaat. Kayaknya suami istri itu bermasalah deh. Kenapa bermasalah? Kemarin aku lihat suaminya tarik istrinya kasar sekali. Itu enggak benar itu. Kayaknya jangan-jangan ya. Aku pernah lihat istrinya turun di tengah jalan loh dari sepeda motor. Mungkin mereka sering berantem. Padahal istrinya turun tengah jalan itu karena apa? Karena memang mau belanja dulu di toko begitu saudara. Tetapi kita membawa bad report di antara jemaat. Kita harus sangat hati-hati. Karena gereja bisa rusak karena kita saling membawa bad report. Nah saudara sekalian, ini adalah laporan yang dilebih-lebihkan, bukan laporan yang baik dan benar. Maka kita bisa perkirakan Yusuf adalah seorang pemuda yang spoiled. Yang tidak suka dengan saudara-saudaranya. Alkitab memberikan indikasi dengan munculnya kata anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Maka saudara ketika Alkitab memberikan sesuatu, ada maknanya, ada maksudnya. Karena Alkitab itu bukan buku cerita yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi sangat memakai ruang yang sangat terbatas untuk mengatakan sesuatu. Maka munculnya kata anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya itu memberikan kepada kita aroma perpecahan dan pergesekan di antara saudara-saudara itu. Yusuf karenanya suka membawa laporan yang dilebih-lebihkan tentang kelakuan buruk saudara-saudaranya itu. Maka di sini dia memainkan peranan penting,
Mungkin tanpa sadar dia hanya menikmati itu. Menikmati ketika ayahnya memandang dia lebih baik daripada saudaranya. Ketika ayahnya memuji dia. Dia menikmati itu. Saudara hati-hati ya, kita di dalam pelayanan kadang kita menikmati dipuji orang dan orang lain dijelek-jelekan saudara sekalian. Kamu pelayanannya lebih baik loh. Nggak sama si itu. Si itu kalau pelayanan, aduh kalau nyanyi suaranya. Waduh cuma kita bertahan saja dalam iman mendengarkan. Nah saudara sekalian kita kadang suka kalau dipuji. Dan Yusuf menikmati itu saudara. Sehingga dia membawa kabar buruk tentang kelakuan saudara-saudaranya. Dia seperti menyiram bensin yang membuat perpecahan itu tetap berkobar di antara anak-anak daripada ibu yang berbeda. Dan selain itu kita melihat bagaimana sikap Yusuf waktu dia mendapatkan mimpi. Yusuf ada dapat 2 mimpi. Yang pertama dia bermimpi, dia melihat dirinya sedang berada di ladang bersama dengan keluarganya mengikat berkas-berkas gandum. Lalu berkasnya tegak, bangkit, berdiri. Dan 11 berkas yang lain mengelilingi berkas Yusuf dan sujud menyembah kepada berkas daripada Yusuf. Saudara kalau dengar itu senang gak? Lalu yang kedua, dia bermimpi matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud kepadanya. Itu adalah papanya, mamanya dan saudara-saudaranya. Dan karena mimpinya ini, saudara-saudaranya makin benci kepada Yusuf. Makin benci kepada Yusuf. Yusuf tentu tahu bahwa saudara-saudaranya benci karena dia diperlakukan spesial oleh Yakub. Tetapi Yusuf tidak ada kepekaan. Dia malah menambahinya dengan menceritakan mimpinya. Seakan hendak mengatakan bahwa aku ini bukan cuma kesayangan papa loh. Aku ini juga kesayangan Tuhan loh. Double ya saudara. You orang ini sudah ada anaknya gundik. Saudara bukan kesayangan papa juga bukan kesayangan Tuhan. Aku ini kesayangan papa dan juga kesayangan Tuhan. Di dalam hal ini Yusuf memang jujur tetapi kurang bijak. Nah saudara sekalian kita hidup itu perlu bijaksana saudara. Kadang orang-orang itu sekolah tinggi. Orang itu sekolah tinggi. Tetapi kenapa tidak bisa berhasil dalam masyarakat? Karena kurang bijaksana. Ada orang yang tidak sekolah tinggi. Tetapi kenapa sangat luas? Kenapa sangat berhasil? Karena dia punya bijaksana. Dan bijaksana itu yang membuat kita menentukan kapan omong, kapan tidak. Kapan maju, kapan tetap bertahan. Dan kapan harus mundur, kapan harus melakukan ini. Ini semua bijaksana saudara. Nah karena mimpinya itu Yusuf makin dibenci. Tetapi tentu saudara, kalau kita bicara secara teologi reform, tentu kita tahu bahwa di balik daripada semuanya itu ada kedaulatan Allah di dalam seluruh jalinan cerita. Seluruh peristiwa ada di dalam tangan daripada Tuhan Allah. Tetapi di sini Alkitab memberikan kepada kita banyak pelajaran yang kita bisa pelajari. Yusuf benar-benar tidak sensitif. Waktu dia ceritakan mimpi pertamanya, dia seharusnya sudah bisa membaca situasi. Dia sudah harus bisa membaca sikap daripada saudara-saudaranya. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kita seharusnya sudah bisa belajar membaca raut wajah daripada orang lain di dalam pelayanan. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita bisa menentukan apa yang kita harus katakan. Nah Yusuf dia tidak ada kepekaan itu. Dan malah di tengah kepahitan yang ada, di tengah relasi yang sudah begitu buruknya, dia ceritakan lagi mimpi keduanya. Sudah mimpi pertama membuat saudara-saudaranya marah, sekarang Yusuf ceritakan lagi mimpi yang berikutnya. Dan di sini mau mengatakan Yusuf benar-benar tidak peka. Ini gawatnya saudara, gawat ketidakpekaan daripada Yusuf ini. Kita bisa bayangkan saudara ya kalau ketemu orang-orang yang demikian. Mungkin juga kita orang-orang yang demikian. Mungkin kita orang-orang yang demikian yang tidak ada kepekaan. Yang mau menunjukkan dirinya istimewa dengan cara yang tidak bijak. Orang kenapa sih geber-geber motor? You punya motor gak? Bram, 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 bram. Aku istimewa loh, aku punya motor yang bisa bunyinya seperti itu. Motor kamu cuma metik. Gitu ya. Apa sih kamu itu? Atau orang menunjukkan dirinya istimewa dengan cara apa? You nggak tahu saya siapa. Nah itu ya, seringkali kalimat keluar seperti itu. You nggak tahu saya siapa. Lo memangnya siapa? Pikir-pikir ya bukan siapa-siapa sih gitu ya. Tapi kita kadang-kadang ingin menunjukkan bahwa diri kita istimewa dengan cara mengatakan seperti itu. Nah orang-orang yang sangat berisiko mengalami ini siapa? Ialah orang-orang yang spoiled di usia muda mereka. Too much protection, too much success, too much money. Ini bahaya sekali saudara. Waktu kita tidak punya apa-apa itu anugerah Tuhan. Waktu kita sudah punya terlalu banyak, itu bisa jadi jebakan setan saudara. Bahaya sekali.
maka orang-orang muda yang diproteksi sedemikian rupa akan sangat-sangat berbahaya di dalam sikapnya. Banyak orang muda yang kita heran-heran saudara. Di Indonesia belakangan ini banyak sekali berita-berita viral yang mengkagetkan kita. Orang-orang muda yang bertindak, kita tidak masuk akal di mana kepekaannya, di mana hati nuraninya. Menganiaya orang lain dengan tertawa, dengan riang saudara sekalian, tidak ada perasaan keberatan hati nurani. Dan kita selalu mendapati pola yang sama. Too much protection, too much money, too much success saudara sekalian. Yang membuat anak-anak muda itu spoil. Dan Yusuf mengalami ini pada masa mudanya. Sehingga saudara, orang-orang yang demikian saudara kehilangan kepekaan untuk rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Kehilangan humility untuk bisa bersikap sebagaimana seharusnya. Dan sebagai akibat daripada kesuksesan, kepandaian dan kekayaan mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang berpusat hanya kepada diri sendiri. Dan semua yang mereka lakukan hanyalah untuk diri dan demi dirinya sendiri saudara sekalian. Mereka mungkin memiliki talenta yang besar. Tapi talenta itu akan sia-sia menjadi sesuatu yang merusak saudara. Orang-orang muda banyak yang hebat. Tetapi talenta itu hati-hati. Talenta itu bisa menjadi sesuatu yang sia-sia, terbuang percuma begitu saja. Menjadi sesuatu yang merusak. Kecuali saudara. Kecuali sesuatu yang serius terjadi pada mereka. Yang memaksa mereka untuk berbalik arah. Sesuatu yang Tuhan kerjakan yang serius terjadi kepada mereka. Dan memaksa mereka untuk berbalik arah. Dan Yusuf sangat membutuhkan itu dalam hidupnya. Dan itulah apa yang Allah akan kerjakan berikutnya. Yusuf sangat membutuhkan itu. Meskipun Yusuf tentu tidak mengingini ya. Siapa sih yang mau dijual? Siapa sih yang mau dimasukkan ke dalam penjara? Siapa sih yang mau dilupakan? Tidak ada. Tetapi Yusuf sangat membutuhkan itu. Dan itulah yang Tuhan akan kerjakan. Meskipun Yusuf tidak ingin. Jadi saudara sekalian, kita bisa membayangkan akumulasi kebencian dari saudara-saudaranya. Mereka sudah benci kepada Yusuf. Waktu Yusuf dikasih jubah. Sampai Alkitab mencatat. Mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Wah saudara, ini keadaan yang sudah sangat mengerikan. Mereka bahkan menyapa pun tidak mau dengan ramah. Padahal dalam budaya mereka, mereka sangat mementingkan keramahan bukan? Kalau orang asing datang, orang asing pun juga mereka harus tampung. Mereka harus beri makan. Mereka harus layani dengan baik. Tetapi ini bahkan sampai saudara pun juga sudah tidak mau menyapa dengan ramah. Ini sudah keadaan yang sangat-sangat gawat saudara. Bayangkan kalau saudara pergi gereja. Bahkan penyambut pun juga sudah tidak mau salaman dengan saudara. Dikasih warta, mau salaman, langsung gini. Tidak mau salaman saudara dengan ramah. Dan itu pun terjadi sebelum mimpinya Yusuf. Dan setelah mimpi Yusuf, Alkitab mencatat makin bencilah mereka. Kebencian adalah dosa yang menakutkan. Karena apa? Karena kebencian tinggal tunggu waktu akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Kalau saudara sudah benci orang ya tinggal tunggu waktu. Kebencian itu akan menghasilkan, membangkitkan dosa-dosa yang berikutnya lagi. Amsal 10 ayat 2 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran. Dan kebencian itu disamakan dengan pembunuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Saudara jangan lupa bahwa saudara-saudara Yusuf ini bukan orang biasa saudara. Jadi Yusuf itu sebenarnya sedang membawa dirinya ke dalam bahaya yang besar. Kebencian itu apalagi oleh orang-orang yang punya reputasi yang keras. Itu sangat berbahaya. Jangan lupa saudara-saudara Yusuf ini orang berbahaya atau orang lemah lembut. Saudara Yusuf ini orang berbahaya atau orang lemah lembut. Orang berbahaya saudara sekalian. Ruben sudah menunjukkan hidup yang immoral. Dengan apa? Dengan meniduri gundik daripada ayahnya Bilha. Ruben tidak peduli dengan kehormatan keluarga. Dia meniduri gundik daripada papanya sendiri. Ini bukan sekadar tindakan yang mau mengeksploitasi hawa nafsu seksual, saudara, bukan. Tetapi ini adalah semacam tindakan pemberontakan. You bisa tiduri wanita yang lain, bukan? Walaupun itu sesuatu hal yang keji di mata Tuhan, tapi ini meniduri istri daripada papamu sendiri, gundik daripada papamu. Ini adalah tindakan pemberontakan, saudara sekalian. Simeon dan Lewi, mereka pernah membantai satu kota di dalam Kejadian pasal 34 karena menodai adik perempuan mereka. Dan mereka lakukan itu dengan menipu, menyuruh orang-orang di kota itu untuk sunat
Pada saat mereka tidak berdaya, mereka dibantai oleh Simeon dan Lewi. Dan Yakub tidak melakukan apa-apa untuk mencegah mereka. Maka saudara, kita akan terus melihat bagian selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Tapi di sini, satu hal saudara sekalian di sini, yang saya mau katakan di sini berkenaan dengan berita Injil, itu adalah, saudara perhatikan, di dalam kisah ini, berkenaan dengan berita Injil, adalah dari segala pertikaian, dari segala kata-kata yang jahat yang menyakitkan, dari segala ketidakadilan di dalam keluarga, dari segala kebencian yang hebat, ada keangkuhan, iri hati, kemarahan, rencana jahat yang dirancang dan diwujudkan dalam tindakan. Dari semuanya itu yang mungkin kita tangkap bahwa hanya ada darkness. No love and no hope. Tidak ada harapan, tidak ada kasih. Hanya ada kegelapan. Tetapi dari situasi dan keadaan seperti inilah saudara, Allah akan bekerja. Dari keadaan dan keluarga seperti ini, Allah akan bekerja. Di mana dia akan menjaga dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Yang berpuncak kepada penggenapan di dalam Yesus Kristus. Dosa yang nampak begitu kelam, dosa yang nampak begitu gelap, keluarga yang begitu bermasalah, tidak akan mampu menghalangi kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Maka saudara bayangkan kasih Allah begitu besar saudara. Sampai situasi yang begitu gelap, there is no hope, there is no love. Tetapi Allah bisa menembusi semuanya itu. Kasih dan setia Allah bukan didasarkan kepada moral mereka, kepada pencapaian mereka, kepada kesalehan mereka, melainkan didasarkan kepada karakter daripada Tuhan Allah. Maka betul, kalau kita mengandalkan penerimaan Allah berdasarkan perbuatan kita, kita celaka, tidak mungkin saudara. Maka sangat tidak masuk akal ketika orang mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan keselamatan saya, Arminian, itu sangat tidak masuk akal saudara sekalian. Bagaimana mungkin? Tetapi semata-mata karena karakter daripada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya saudara, jikalau engkau berpikir, aku orang yang bermasalah, keluargaku bermasalah, hidupku berantakan, Tuhan tidak mungkin mengubah hidupku, Tuhan tidak mungkin pakai aku, Tuhan tidak mungkin memulihkan, saudara salah. Saudara salah. Itu karena saudara belum memandang kepada salib Kristus. Dan di atas kayu salib itulah terletak penggenapan daripada kesetiaan dan kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Di atas kayu salib itulah puncak daripada seluruh perjalanan daripada kisah yang akan kita telusuri ini saudara. Berpuncak di atas kayu salib yang menyatakan kesetiaan dan kasih Allah. Dari keadaan yang gelap, no hope, no love. Allah akan menerbitkan cahaya yang akan menerangi seluruh kegelapan dan mengenyahkan segala kejahatan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan memakai instrumen-instrumen yang begitu rapuh. Tuhan memakai sarana-sarana yang rusak bahkan di mata dunia. Tetapi Tuhan berkenan memakai untuk mewujudkan rencanamu, menggenapi karyamu Tuhan. Dan kami dilibatkan di dalam penggenapan itu sekalipun engkau tahu betapa lemahnya kami, betapa rusaknya kami, betapa rapuhnya kami. Bahkan ketika orang lain memuji kami karena mereka melihat kebaikan dan kesalehan kami, tetap di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau menilik, engkau menilai kami begitu rusaknya, tetapi engkau mengasihi kami begitu dalamnya. Dan engkau mau memakai kami sekalipun sebagai broken instruments untuk menggenapi rencana kekal Allah. Tuhan terima kasih. Engkau mengasihi kami, melampaui dunia mengasihi kami. Engkau mengasihi kami, melampaui kehancuran hati kami melihat dosa-dosa kami. Dan kiranya Tuhan engkau bentuk kami. Jangan biarkan kami terus hidup dalam dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan engkau menguduskan kami. Engkau membentuk kami, mengubah karakter kami untuk semakin menyerupai Kristus. Dan memakai hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.